fullin aja sampai ke full polanya, pola fleksi. Tunggu dulu nih. Nah biasanya kayak gini. Nah oke. Nah kalau udah full seperti ini baru rilis pelan-pelan, ya seperti ini, dirilis, ikutin, oke. Ya. Jadi jangan sampai ya, iya, jangan adu kuat, ya. Jadi ikutin polanya sampai full. Ingat ya, kalau polanya fleksi ikutin fleksi, kalau polanya ekstensi ya ikut ekstensi. Jarang sih pola ekstensi, jarang. Sering fleksi. Nah ikutin dulu, baru dirilis pelan-pelan. Boleh kalian buktikan nanti saat praktek. Kalau ada spastik langsung uji coba. Jadi 2 kali kalian lakukan. Pertama langsung rilis tanpa ikut polanya. Yang kedua kalian rilis, ikut polanya dulu sampai full bener-bener habis. Ya dia udah nggak bisa gerak lagi, pola ROM. Ya terus baru dirilis pelan-pelan seperti ini. Ya sambil dilakukan gerakan. Oke. Agak maju ke depan boleh. Lagi nih. Ya, jadi seperti ini ya, ikutin setelah ikut polanya terus baru dirilis pelan-pelan ya. Oke, kita ikutin. Jadi selalu biasakan sesuai dengan kinesiologi biomekaniknya ya. Jadi pakai wristnya itu ke arah ekstensi, jangan wrist fleksi ya, karena kekuatan otot itu bisa dicapai kalau kita wristnya itu ekstensi. Kalau fleksi, kalian kalau kayak ada maling misalnya bawa pisau, jatuhinnya itu ya ke arah ini, ke arah fleksi, pasti dia jatuh ini, lemah itu ototnya ya. Jadi arahkan ke arah ekstensi ya, seperti ini. Oke, ini juga kan polanya memang fleksi. Maaf saya belum potong kuku, harusnya potong kuku dulu tadi lupa. Harusnya fisioterapi itu nggak panjang kukunya ya. Iya. Oke ya, sebaiknya pertama kita petugas kesehatan, dia harus pendek kukunya. Yang kedua pendek kuku gua. Ini juga berbahaya ya. Oke, ya dirilis semuanya. Oke, pelan-pelan satu-satu ya. Oke. Nah yang ini juga sama ya, jadi dari fleksi misalnya ya udah nggak apa-apa, di fullin aja, nanti pelan-pelan baru ya dirilis. Oke ya, tidak semudah ini aslinya ya, tapi bisa ya. Terus nanti kasih baru fungsional ya, jadi kalau misalnya mau ngelatih gerakan apa, oke ya, misalnya nah ini ya, latih menggenggam seperti ini. Oke, nah ada fungsional misalnya. Oke ya. Ini untuk rilis plastik ya. Kalau yang gangguan sensorik mau diapain? Kasih tahu. Dikasih tahu apa? Kayak gimana? Ini kasar, kayak ngerasain diajarin lagi gitu. Kayak, ini kasar loh, ini kasar ya Pak, gitu. Ngerasanya kasar apa halus? Nanti kayak diskimasi 2 titik juga gitu. Kayak misal ini berapa, diajarin lagi kayak misal ini 2 ya Pak gitu. Terus ini 1 gitu, nanti ditebak lagi, matanya tertutup gitu, terbuka. Iya. Ya bisa seperti itu, atau ya tergantung masalahnya sensoriknya yang mana gitu ya, yang terganggu. Seringnya sih proprioseptifnya ya, terganggu sama taktilnya ya, taktil dan proprioseptif itu yang paling sering ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu, coba kita lakukan masing-masing dulu praktis ya. Jadi kan tadi input sensorik ya terhadap otot-otot postural itu juga akan berpengaruh terhadap postural kontrolnya. Jadi pada saat berdiri kan tadi yang aktif adalah gastrok dan soleus, maka kita aktivasi, pegang muscle belly-nya ya sambil dia supaya
on gitu loh, halo Mas Albini, apa namanya, gastroknya supaya aktif sehingga tidak ini ya. Ini yang di postural setnya ya, jadi harus kita setting si tonus-tonus postural yang memang harusnya aktif gitu ya. Sini Cok. Oke. Terus kemudian selain gas bisa ya, upayakan untuk tangannya itu terbuka seperti ini ya, supaya tadi menghindari terjadinya ya, dan ada apa namanya kan spastik kayak gitu ya. Ini untuk elongasi ya. Oke, supaya terrilis juga si apa namanya si elongasi terjadi pada otot-ototnya ya. Next. Oke, nah ini posisi tidur miring ke arah yang sakit. Oke. Ya. Ulangi tadi yang sebelumnya. Ada satu lagi nggak? No. Terus. Kayaknya ada gambar yang satu lagi. Oh, bukan ini. Berarti tunggu sebentar, saya ada 2 slide. Oh, ada. Yang sehat. Jadi kalau yang agak geser. Oke, kalau mau ke sisi yang sehat, nah ini ya, daerah yang sehat tuh seperti ini. Nah kalau pasien kalau dia sulit untuk diarahkan ke posisi yang sehat, ya maka kita dari start dari awalnya seperti ini, boleh fleksikan dulu. No. Nah, oke. Dari sini dulu, terus kemudian oke. Relax, sudah, biarin saya aja. Oke, kamu ikutin aja ya. Oke, nah ini. Nah, kalau kita berikan stimulasi kayaknya gampang banget ya kalau pada orang normal ya. Ini cuma aktivasi dari ototnya aja ya, jangan pakai tenaga ya. Ini jadi kalau ini directionnya emang, kalau ini kan otot-ototnya yang aktif yang di anterior ya, kita aktivasi seperti ini, fasilitasi ya. Jadi ingat ada pola gerakannya. Nah nanti suruh aja ngangkat, ini kan sehat, ayo angkat ke belakang nih, angkat, awas jatuh, angkat kurang ke belakang nanti kamu jatuh. Nah gitu loh. Oke, seperti ini kan sehat, ini kan dari ke sisi yang sehat kan. Nah ini kalau kayak gini jadi kalau nanti mau ngajarin pasien untuk miring ya, kalau pasien stroke itu jangan dari terlentang suruh diaktifasi dari awal, itu agak sulit ya. Jadi aktifkan aja dulu ini, bantu dulu untuk ininya ke arah dari terlentang tadi. Oke, diulang ya. Jadi pola gerakan yang normal ya. Kalau kita miring itu coba polanya, kalian coba miring, rasakan. Semuanya dari tidur terlentang ke miring dulu normal. Kita bisa fasilitasi itu bisa lewat kepala seperti ini gitu ya. Oh ini susah amat. Iya, enggak dulu dia. Pokoknya kalau tidur bulan puasa tuh kerasa banget orang-orang kita. Wow, berat nih. Jangan ditahan ya. Oh, kamu stimulasinya dulu banget ya. Berat amat. Kebanyakan tidur. No.
sekarang udah bisa. Udah mulai berat. Oke. Ini harus diperbaiki lagi. Ya, jadi nanti kenalin pasiennya juga begitu. Dia ada polanya, ya. Dikenalkan kembali dari awal yang jelas, bisa dari kepala, terus ke bahu, terus ke pelvis, atau tadi pola yang kayak Zak dan temennya itu dari pelvic dulu, dari lower extremity, pelvic, terus ke bahu, baru kepala, gitu. Nah, nanti ke pasien, kalau ke pasien itu boleh kalian misalnya mau mengenalkan tuh boleh seperti ini, ya. Oke, stimulasi. Ikut ya, karena dia normal. Kalau pasien ini sulit, kalau kayak gini, ya. Kalau pasien stroke, karena berat ya ini. Jadi boleh kita kenalkan dulu dari awal, mungkin dari pelviknya dulu, ya. Miring, terus baru kita stimulasi dari sini. Pelan-pelan ini udah. Oke ya. Cuman stimulasi gitu. Oke, sekarang tugas kalian adalah gimana caranya kalian menstimulasi, memfasilitasi temennya untuk berguling. Coba. Boleh berbeda. Yang jelas ada sequencesnya tadi. Dan harus sampai, jadi gini, ada ini ya, ada respon. Lihat jadi jangan main, bukan kalian secara pasif kayak saya tadi. Ya, jadi dikenalkan dulu pola yang benar. Aduh. Bisa ya? Ya, coba. Ini, jadi kalau belum dikenalkan dulu polanya. Boleh kalau mau ngetes dulu, misalnya dia mau polanya yang mana sih? Dia dari kaki atau dari kenalkan dulu, kalau memang masih berat ya nggak apa-apa berat. Nah, bantu dulu nggak apa-apa, oke. Kita kenalkan dulu normal movementnya gimana. Jadi dari kepala ke, ya, ini udah mulai tahu tuh dia, udah mulai berespons. Nah, udah tuh. Nah, kamu ngapain? Jadi seperti itu namanya fasilitasi gerak, ya. Jadi bukan pasif, kamu pegang. Aduh please, kita jangan capek, biar pasien ini. Oke. Misalnya kasih tisu ke temennya, sehelai tisu terus kalian pegang, ya. Pegangan kalian tuh udah sama seperti sehelai tisu itu belum gitu. Jadi selembut itu gitu. Jadi makanya biasanya juga cara yang lain, kalau pasien stroke itu bisa bantu dulu untuk miring dulu dari pelviknya dulu. Ini bukan pasien stroke udah langsung aja berespon. Kita ini baru headnya gitu ya. Yang penting sequencesnya harus jelas. Kalau mau dari kaki, kok malah ke kepala dulu baru nggak susah itu ya. Koneksi antar kuadran. Ya karena kita mengharapkan koneksi ya jangan dipenggal-penggal. Kalau tadi tuh pasif, kepalanya dulu dimiringkan. Habis itu baru bahunya, jedanya agak lama, miringin dulu terus enggak ya, jadi sambil ini belum end ini udah diaplikasi gitu. Coba. Kalau mau dari kepala langsung berarti kepala, bahu sama kaki. Kalau ya. Kaki duluan, kaki, bahu, kepala. Iya. Coba. Jadi tadi kalau untuk tidur miring yang penting udah tahu lah fasilitasinya tadi. Terus nanti kalian posisikan pasiennya kalau memang dia masih akut hari pertama sampai kedua. Posisikan tadi tidur miringnya kayak nanti digambar gitu ya. Gampang ya kalau digambar kan kalian udah tinggal praktekin gitu aja. Pas udah posisi itunya, yang susah kan memfasilitasi geraknya ya kan. Nah ini kalau mau ke duduk atau saya dari sini, udah nggak apa-apa dari sini. Ini kan sisi yang sehat, oke. Ini sisi yang sakit. Oke, boleh miring dulu kayak tadi. Oke, apa-apa. Miring dulu aja. Yang penting arahnya ke miring dulu ya. Tadi untuk fasilitasi miringnya kan udah.
Nah, ini boleh diturunkan, turunkan. Ini kan kamu normal ini. Yang satu kan normal. Yang sehat ya. Bisa ke sana agak di sana. Pasien malas. Nah, ini boleh ke bawah. Nah, kemudian minta pasiennya untuk lihat ke bawah. Ini kan normal nih. Oke, kita kasih fasilitasi misalnya di sini. Oke, kita bantu kalau ini. Nah, ini sekaligus juga kita memberikan aproksimasi, kasih dia supaya dia ada hand sama arm supportnya gitu, kita latih ya. Ini bisa kita latih juga sebelum posisikan berdiri. Kamu pastikan dulu misalnya untuk hand arm supportnya. Ini untuk si proprioseptifnya ya tadi ya. Nyala. Nah, kayak gini gitu ya. Ya, jadi suruh pasiennya lihat ke bawah. Nah, yang satu kan udah sehat tuh. Nah, kita makanya handlingnya di sisi yang ini. Gitu. Ayo coba dulu yang ini. Ibu ini teh gimana ya, Bu? Di sisi yang sakit. Nah, itu posisinya nanti diatur kayak gitu ya. Oke, ayo cepetan. Yang bisa. Ya, ini karena bukan stroke jadi cepat masuk ini ya. Kalau pasien stroke sih ya berat, jadi jangan dari terlentang, benar-benar terlentang terus diajak sendiri kayak tadi. Kalian hopeless, dianya juga hopeless. Sama-sama hopeless. Kalau ini dari yang ringan dulu, nggak apa-apa, dari mungkin mendekati miring full gitu ya, tapi jangan sampai full. Tadi diajarkan kayak tadi, dan sequencesnya jangan lupa. Oke, yuk. Coba ke duduk. Untuk core stability seperti ini ya. Guys, maaf ya guys. Guys, maaf. Nah, ya ini anterior posterior tilt. Oke. Kamu di kelemahan. Oke. Di bagian muscle belly-nya di anterior sini ya. Jadi tergantung pasiennya ya, nanti responnya yang mana lebih enaknya gitu. Ya, ini si Askia ini gampang gitu. Nah, ini lebih ke arah si gluteusnya, apa ya, batas hamstring sama ada gluteus juga, agak ke bawah sih dari gluteus, hamstring sih lebih ini. Ya, terus kontasnya ya. Perutnya itu lagi perang ini aslinya. Lagi kayak mangkuk ya, lagi terus. Nah, oke, lagi kayak gini ya, mangkuk ya. Jadi bukan ini, angkat bantal. Nah, ini bridging namanya. Kalau bridging tuh lebih ke otot gluteus maximusnya. Jadi itu hanya otot-otot besar, sementara yang dibutuhkan pasien stroke itu bukan aktivasi dari otot besar, tapi otot-otot kecil yang di dalamnya. Ya. Coba sekarang semuanya belajar, ayo. Kalau PCL itu posterior tilt kalau pada pasien stroke. Jadi maka kita harus stimulasi ke arah anterior tilt, atau malah sebaliknya. Jadi kita betulkan ya. Nanti kasih stimulasi pakai untuk mengingatkan pakai handuk badan. Ya, nanti di sekitar di pantatnya sini supaya dia ingat posisinya. Kontrol lagi spine ya. Di bagian spine, terus kemudian hip flexor sama rectus femoris yang mengalami
positioning ya, yang pertama 15 sampai 30 derajat, terus kemudian rolling, terus kalian kasih tadi apa namanya, latihan penguatan otot core ya. Sekarang harus di video ya? Tadi, Nah kan prakteknya emang bisa. boleh dikasih Emang bisa ingat. handuk Ke YouTube. yang ada di saja Banyak ke YouTube. kontrol aja. Cuma prakteknya doang. Terus kemudian kita lakukan latihan pada anggota gerak atasnya. Ya, untuk latihan pada anggota gerak atas ini ada dislokasi namanya, pasien stroke ya, lemah kayak gitu terus dipaksa, takutnya sebelum mungkin terjadi dislokasi maka dicek dulu. Kalau tidak ada dislokasi boleh dilakukan ya, kalian boleh melakukan apa namanya, aktivasi pada otot-ototnya ya, otot-otot ekstensor misalnya kayak gitu ya. Terus kemudian juga kalian belikan ini apa namanya, aproksimasi juga ya, aproksimasi pada persendiannya ini untuk apa, proprioseptifnya ya. Terus kemudian juga jangan lupa diajarkan untuk apa, melakukan mobilisasi seperti itu ya. Kalau misalnya karena ini baru hari pertama ya, hari pertama dan kedua ya, hari kedua ya mungkin nggak usah terlalu berat, jadi arahnya memang ke arah stimulasi aja, fasilitasi geraknya mungkin nggak terlalu banyak ya, jadi lebih ke arah Itu Remor. sensoriknya ya, kita kenalkan kembali gitu, input sensoriknya ya. Nanti kalau misalnya udah hari ke 3 misalnya ya, itu boleh kalian posisikan miring misalnya, atau posisi duduk juga boleh ya, sisi duduk, terus kalian latih baru si skapulanya misalnya isi dulu. Mundur sedikit nih. Jatuh nanti kamu. Oke. Ya, kita kalau udah hari kedua, ketiga, kita tetap harus stabilisasi dulu skapulanya ya. Skapulanya distabilisasi. Ya. Oke. Nah, terus kemudian nanti boleh kalian lakukan gerakan misalnya minta meraih sesuatu misalnya gitu ya, tapi diaktifasi di ototnya, muscle belly-nya kayak gini ya, kayak gitu ya. Di next slide. Nah, atau juga kita berikan stimulasi untuk apa namanya, di posisi ini ya, fleksi dari si apa namanya, sikunya ya, terus kemudian ekstensi dari fleksi ya, fleksi dari shoulder ya, fleksi shoulder sama fleksi elbow ya. Coba dilakukan stimulasi seperti ini. Ini juga fungsinya tadi ya, bisa untuk proprioseptif dan aproksimasi, juga aktivasi dari otot-ototnya ya. Jadi kita harus berikan aktivasi juga. Jadi ototnya kita aktivasi. Oke ya. Next slide, next. Ya, anggota gerak bawah, terus bawah lagi, terus. Nah ini, kalau untuk anggota gerak bawah di posisi tidur juga kita berikan. Kalau yang salah satunya kan biasa harus salah ini takut jatuh. Ya, oke. Ini kan udah sehat. Yang ini, oh nanti nggak kelihatan. Oke, yang ini yang sehat. Kalau yang sehat suruh nekuk sendiri. Oke ya. Sesuai polanya, jadi kalau kita mau melakukan fleksi agak dirotasikan sedikit. Nah, kita stimulasinya. Kalau misalnya kita mau ke arah fleksi,
Nah, gitu. Ya, mau mengkoleksikan. Ya, kalau kita mau melakukan stimulasi, oke, bisa juga kita lakukan stimulasi misalnya supaya aktif. Oke, ya. Koneksi antar kuadrannya kita aktifkan semuanya ya. Ini kan cenderung ke arah drop food seperti ini, maka kita berikan stimulasi ya. Oke, arahkan ke arah. Oke, ini lurusin dengan yang sebelahnya, lurusin saya. Oh iya. Oke ya, kayak gitu ya. Terus kemudian kalau enggak, belum ya, masih yang ini juga dilihat apa namanya tadi, alignmentnya juga bisa diperhatikan antara kedua kakinya gitu ya. Terus kemudian kalau ini pasien sudah terlalu lama misalnya yang stroke yang kronis, nah kalau yang kronis itu kalian harus lakukan mobilisasi dulu. Aduh maaf nih, mobilisasi dulu sesuai dengan arah jarum jam. Arah jarum jam kemana? Kanan. Ya. Rasakan mana di antara ini clocknya ini yang mengalami apa, stiffness gitu ya, itu nanti yang harus kalian lakukan rilis. Nah ini kan agak ini ya, agak tightness di sini. Yang di jam berapa ini? Ini jam berapa nih? Jam 2. Nah, ya. Ya. Oke. Nah ini kita cek dulu. Nah ini set. Ini ya di sini ya. Nah, kan rilis dulu. Rilis dari tightness-nya supaya nanti mobilitasnya juga kan jadi cukup ya. Terus kemudian juga lakukan nanti exercise-nya next. Jadi kalau misalnya pasiennya memang pastikan dia mengalami kelemahan nih, nanti kita minta ya untuk belajar seperti itu ya, untuk apa, menendang kayak nendang ya, terus luruskan. Nah ini kalau untuk yang ini nih berfungsi nanti kalau udah posisi saat dia jalan ya, jalannya kalau yang low kayak gitu ya, itu kan kekuatan si quadricepsnya kan lemah ya. Nah makanya kita harus berikan latihan ini bisa ya, juga untuk proprioceptifnya lagi-lagi ya. Jadi minta pasiennya untuk ayo coba nendang, ayo lagi 1, ayo nendang, nggak apa-apa. Oke 1 lagi 2, oke ya lagi 3. Ini sambil kita stimulasi, fasilitasi gerakannya ya. Ini ototnya, muscle belly-nya kita pegang. Ayo lagi. Oke. Seperti ini. Lagi. Terus. Oke. Oke, lagi. Oke. Lagi. Harus dikontrol si ini, jangan sampai lock. Iya. Oke ya. Lagi. Licin banget. Lagi. Oke. Kamu rasakan, bedakan antara kalau saya pegang sama enggak ya. Oke, sekarang lurus. Apa bedanya? Kayak apa ya? Kalau saya pegang apa rasanya? Iya kayak darahnya kalau dipegang. Oke ya. Jadi itu rem itu kenapa? Artinya apa? Kontrol dari ototnya ya, muscle belly-nya. Jadi tangan kita nih sambil masih tahu, hey otot gitu ya, suruh aktif, tapi secara terkontrol ya, harus jangan sampai loss. Kalau kayak tadi misalnya
jalan. Jadi jangan sampai nanti lock nih misalnya, itu untuk kekuatan otot quadricepsnya. Ya seperti itu. Terus kemudian coba next lagi nih. Ya ini juga bisa dilakukan untuk otot-otot abduktornya juga ya. Next. Oke, terus nih. Nah ini untuk postural set kalau udah posisi duduk ya. Ingat posisinya harus terbuka. Posisi elongasi ya. Ya, ini untuk postural setnya. Saat posisi duduk, duduk dulu. Misalnya tadi duduk kan kita ke duduk udah tadi belajar. Jadi langsung ini posisi duduknya nggak usah. No. Bisa. Nah ini bisa juga. Ya, jadi agak dibantu memang. Oke. Ya. Siapa yang menggerakkan? Pasien. Ya, bukan kita, kayu gue. Ya. Kalau mau ini stimulasinya sama dengan yang tadi. Latih dulu ya. Oke. Nah, ya. Jadi ya, jadi ada koneksi juga. Semua kontrolnya di kepala ya. Kita berikan stimulasi. Nah, ya. Dan nanti ke pasien juga gitu. Nggak mungkin semudah ini sih. Berat. Kamu yang gerak ya. Jadi memang jadi terfasilitasi untuk bergerak. Oke. Capek ya? Iya, oke ya. Jadi kita aplikasi seperti itu ya. Jadi fisioterapi itu jangan pas. Waduh, berat deh kalau pasien stroke, membayangkan kalau gendut. Nggak, saya juga gendut. Ya, jadi itu ya kalau mau mengenalkan, memfasilitasi, mengenalkan inisiasi gerak dari awal tuh harus kasih tahu dulu gimana sih koneksinya ya antar kuadrannya itu ya. Nah ini kan di awal nggak bisa ya, jadi harus tahu. Nah ya, jadi kita nggak capek ya. Itu ada 2 berarti ya yang udah kalian pelajari. Sekarang posisi dulu. Oke, kalau tadi ada spastik, rilis dulu spastiknya. Tadi udah diajarin, nggak usah diulang ya. Oke, kita buka seperti ini. Nah, oke, postural setnya. Ya, harus benar-benar duduknya. Nah. Oke. Anterior tilt, posterior tilt. Oke. Oke, nanti kalau sampai dia duduk di sakrum, kita kasih ganjel di sini, Neng. Ada itu enggak? Bantalnya. Nah, ini udah mulai tadi agak berat ya. Oke. Kasih bukan bantal apa? Anduk kecil tipis nggak ada apa? Di PLK. Kasih apa kayak gitu? Tipis saja. Biar nggak usah ngangkat. Ini kan ceritanya orang stroke. Kayak gitu ya.
Nah, jadi posisinya harus benar-benar ini. Nah, kita ini. Ya, apa sih rasanya kalau dikasih ini? Ganjel. Ada ganjelan. Ya, rasanya untuk posisi kamu gimana? Nyaman yang pas nggak pakai. Saya lepas ya. Oke, bedanya apa? Kalau ini kayak rata gitu Bu. Kalau tadi kan ada Nah, Jadi ya, lebih mau nggak mau dia ini berdiri. ke up ini, jadi nggak apa namanya, nggak on the sacrum. Ya, nah pasien stroke ini penting duduknya supaya nggak di sacrum. Untuk apa? Itu postural set, nanti memudahkan untuk melakukan aktivitas fungsionalnya ya. Tipis aja, nggak usah tebal-tebal gini ya. Iya gitu. Udah buat ngontrol, udah dia nggak mungkin ngedrop lagi. Oke, next. Aduh. Next kan ini kan alignmentnya. Oke, saya ambil dulu. Potong. Ini siapa itu? Oke, dia kan posisinya biasanya tuh agak protraksi ya. Ingat prinsipnya sama ya, jadi kita arahkan dulu ke arah full protraksi, terus kemudian baru kita berikan stimulasi ke arah sebaliknya. Oke, ini kamu protraksi bener ini. Oke. Ya, jadi intinya ingat sebelum melakukan gerakan fungsional yang pertama harus perbaiki apa dulu? Postur. Alignment. Ya, alignmentnya harus benar ya. Dari tadi kalau alignmentnya nggak benar, aduh please deh suruh berdiri gitu, kakinya masih kemana-mana ya, itu susah. Kita orang normalnya susah, makanya kita harus tahu dulu sebenarnya kayak gimana sih yang dirasakan pasien stroke itu gitu ya. Jadi berperilaku seperti pasien stroke, seberat itu gitu ya. Jadi kalau kalian memaksakan, bisa, ayo udah langsung, aduh please deh. Ya bisa sih, tapi nggak dengan pola yang normal, kan bukan itu yang kita harapkan. Oke, kita berikan stimulasi, terus kemudian next slide. Aduh ya Allah. Nah ini ya, ini untuk mobilisasi skapulanya ya, ke atas, ke bawah seperti ini ya. Jadi seperti ini ya, jadi kaki kita harus naik ke atas ya, kayak gini. Waduh, nggak enak saya makanya. Oke, nggak apa-apa, ini umpamakan aja ya seperti ini. Jadi untuk gerakannya kayak gini ya, kita ke arah anterior posterior ya. Oke, coba si Zaid, siapa kamu? Jangan kamu pasiennya. Oke, Zaid jadi pasien atau siapa? Boleh, sini. Siapa? Oke, kamu. Oke. Agak maju ke depan. Oke. Digantiin sama kamu. Biarin dia emang pasien stroke. Ya, jadi kayak si Tommy ini memang kayak pasien stroke beneran ya. Nah, di skapulanya kamu kasih arahan. Nah, oke, terus ke belakang, set. Oke, gitu ya. Ya, mobilisasi ya. Ini untuk menegakkan ya, jadi bukan cuma kamu pegang gitu aja ya, supaya benar-benar arahnya tuh ini ya. Set. Ini loh ya. Bisa bicara nggak nih? Jangan-jangan area bronkain kena. Pak, umurnya berapa? Ya, terus ke atas juga kayak tadi ya, kayak stimulasi ya. Ingat kalau handlingnya harus ini ya, lumbrical breath seperti ini ya, selalu biasakan.
pasien stroke ya. Oke, berikan stimulasi untuk bergerak ke arah darah seperti ini. Ya, Baik. stimulasi dan aproksimasi. Ototnya harus bekerja. Sendi-sendinya apa namanya? Proprioceptifnya juga harus bekerja ya. Oke. iPhone bukan cuma satu doang pilih apa tuh? Mau stimulasi fleksornya juga boleh, tapi kalau Lagi tuh nggak dia memang polanya spastik ke arah fleksi ya, jangan dulu ya, lebih baik ini. Oke. Ya. Oh iya deh. Oke, udah, next. Oke, iya tadi kok bergeser. Next. Nah ini ya, tadi seperti yang tadi, terus next keempat, kelima, next. Nah ini untuk posisi berdiri juga. Jadi kalau misalnya nanti kalian, nah pasien lihat kiri perempuan lagi. Stimulasi dulu ya kakinya, jangan sampai dia tadi yang drop ya. Jadi kita stimulasi otot-ototnya. Oke. Aduh, gini. Terus ini juga diaktifasi. Nih ya, muscle belly-nya. Licin amat sih baju kamu. Oke ya, muscle belly-nya ingat harus diaktifkan. Nah ini dasar nanti untuk pada saat posisi berdiri tadi ya, upright itu quadricep tuh harus quadricep lagi, gastrok itu sama soleus juga aktif ya. Oke. Oke, ini harus diaktifasi betul-betul ya, para ekstensi ya. Otot-otot yang tibialis anteriornya juga harus diaktifasi. Oke, kalau udah oke, kalau mau posisi ke berdiri, kita latih dulu terang kontrolnya kalau memang dia belum oke, dan latih menapak ke kedua kakinya menumpuk ya. Oke, yuk ke arah fleksi, menjalin seperti ini. Jadi ya, oke. Terus ini kan mau nggak mau menumpuk nggak? Oke. Lagi. Ini mau apa nih? Berdiri. Ya, oke, lagi. Lagi. Oke, yuk berdiri. Lebih mudah ya. Kalau dia yang terang kontrolnya masih agak sulit. Ya, bisa dengan cara yang lain. Ini. Oke, pertama kan dia harus ke arah fleksi dulu terangnya. Ya, sedikit arah ini oke. Oke, boleh tegangan. Oke. Ya, kalau ini pasien stroke ini susah nih. Ini harus kita kunci. Ya, oke, terus. Oke. Ya, harus di lagi.
jangan dijatuhin. Oke. Kita kontrol. Itu udah kayak pasien stroke ya. Oke, lagi. Jangan dijatuhin, oke. Nah. Kasih. Nah ini baru pada saat berdiri seperti ini kita arahkan untuk anterior posterior delts. Waduh kamu kaku banget. Siapa sih? Gimana? Oke kan bisa. Wow. Kamu sering-sering latihan ini ya? Pelvic anterior tilt sama posterior tilt. Aduh, ini banget. Kaku banget. Kalau perempuan tuh wajib. Kenapa Bu? Iyalah, ini kan untuk otot-otot dasar panggul kita ya. Lahiran. Nah, Kita lihat pola jalan kamu deh coba. Awas perempuan. Masuk posterior dikit. Coba jalan. at least Kamu lemah ya abdominalnya ya. semuanya deh Bu. Kaum turun. Ya jadi seperti itu ya kurang lebihnya ya. Coba sekarang praktek masing-masing dulu. Dua kakinya di timbangan. Suruh lihat beratnya. Yang ini 50 misalnya yang ini 40. Berarti kan nggak balance. Ya kan berarti dia masih banyak numpuk di sini. Jadi pasien itu nggak bisa mengukur diri. Oke, Pak coba supaya sama kedua sisi 45. Oke. Jadi dia iya. Nah ini segini baru yang benar. Ini baru ada di tengahnya Bapak. Ya, sederhana tapinya berefek lumayan signifikan buat pasiennya gitu. Jadi dia tahu kalau misalnya nggak pakai data tuh pasien kadang suka enggak kok ngerasanya dia udah normal aja gitu. Jadi ketahuan. Kadang di sini tuh ada sampai misalnya 80 yang ini cuma 10 gitu. Itu kan jauh. Pasien stroke kan dominan satu sisi. Gitu. Kalian posisinya coba posisikan berdiri dulu. Kalau pasien-pasien yang memang agak tadinya biasa pakai tongkat, jangan dilepas dulu. Jadi kalian ada di posisi jangan posisi yang tongkat ya, coba di posisi yang sebelahnya yang biasa dia pegang tongkat kanan, berarti kamu di posisi yang kiri gitu ya. Atau kalau dia belum nyaman nggak apa-apa, tapi agak jauh gitu ya, minta keluarganya atau siapa gitu ya. Nah, nempel dulu ke tembok. Jangan berdiri di ini dulu, dia nggak akan percaya diri, susah itu nanti kooperatif. Ya, jadi biarin aja dia nyaman dulu. Oke, pelan-pelan, baru kalian kasih ini kalau dia udah percaya sama kalian. Yang penting trustnya dulu. Oke, minta dia berdiri gitu ya, berdiri terus kemudian nengok kanan kiri. Nengok kanan kiri ini ada maknanya. Coba kamu nengok kanan, berdiri semuanya. Nengoknya boleh nggak pelan-pelan aja, dirasakan berapa derajat. Nah ini nengok kiri, rasakan perubahan yang ada di kaki ya. Nengok kiri, rasakan perubahan di kaki pelan-pelan. Nah, kiri saya. Nah, terasa ada perubahan di kakinya? Enggak. Agak-agak ketarik. biar seimbang gitu. Ngerti maksudnya enggak? Ini kita melatih apa? Melatih weight bearing sesungguhnya ya. Jadi nggak kelihatan kayaknya, cuman Nenek coba tengok itu di sana, lihat ada apa, misalnya cucunya suruh di sana atau apa gitu ya.
kita kasih, padahal ini ngelatih dia untuk numpuk. Ada perpindahan kan berat badan? Benar nggak? Oke. Jadi nanti derajatnya sesuaikan. Ya kalian mau dia menumpuk kemana nih? Oke. Oke, suruh lihat ke depan, terus habis itu nengok ke kanan, misalnya kayak gitu. Nah ini di kanan. Nah kalau ke belakang lagi, itu balik lagi ke kiri. Ya, jadi nengoknya itu muternya itu tergantung nih. Makanya kalau misalnya mau tumpuannya di sisi yang kanan, berarti cukup segini aja. Kalau makin ke belakang lagi udah ke kiri lagi, bener gak? Oh iya. Rasain muternya yang agak jauhan. Biasanya kalau yang di klinik stroke kayak gitu sih ada kaca cermin banyak gitu ya. Itu tujuannya salah satunya untuk melatih body awareness-nya pasien gitu ya. Ya jadi dia biar tahu juga itu latihan juga. Terus kemudian latih untuk maju mundur dulu misalnya atau naik tangga turun dari sini. Pang. Sini pang. Ya. Nah, turun lagi turun. Jangan naik ini kalau pasien stroke nggak bisa kayak gini. Ya pelan-pelan. Terus atau naik turun ini aja kakinya dulu. Nah, nggak usah sampai nih. Nah, naik aja udah cukup. Nah, oke, di sini aja. Nah, ini turun gitu ya. Misalnya kayak gitu ya, dilatih. Ya supaya dia ada tumpuan di ini untuk melatih quadricepsnya juga sama proprioceptif tadi ya. Yang melatih berdiri juga ini harus distimulasi di hamstring. Misalnya pasiennya ini harus distimulasi benar-benar hamstring ya. Terus kemudian di quadricepsnya juga supaya benar-benar tegak di alignment yang tepat ya. Oke, terus kemudian aduh kenapa Vertigo. vertigo assessment tools for apa namanya upper extremity function gitu ya, instruction gitu aja. Bisa nanti keluar Itu lekat. Nyimpen. permisi lo. Neng, misi Neng. Neng geser Neng. Nah gini, Pak Putro. Oh ini yang pakit. Pakit. Oh yang pakit. Oh yang kayak pakit. Ya, ini agak terlalu lebar. Siapa yang coretan yang paling banyak? Saya. Udah bisa. Udah ibu. Sama pakit Bu. Udah pernah. Dicoret. Coretannya banyak salahnya. Kalau salah dicoret terus sampai bisa. Coba kamu bisa nggak? Saya banyak coretan Kepala Ya. ya. Saya coretannya Kepala juga bisa. Serem banget. Tetap mau tuh ya. Kepala gimana? Serem banget. Dia kayak zombie ya. Karena dia ketinggian, ya. Tapi bisa stimulasi dari kepala juga. Coba kamu. Belum tahu. Siapa ya? Zombie. Allah keren. Pusingnya belum makan ya. Oh, dikasih hati langsung. Lebar kamu. Ini ya. Apa namanya? Apa ya kodenya? Siapa ya pasangan gue sih? Pasangan beda ya. Lalu nggak ada lagi sih. Aryan. Pasangan lu siapa? Bilang gue. Coba semuanya nyoba. Iya nah. Ya, My partner.
Jadi smooth aja. Masih megang tisu. Oh berarti nggak Kalau belum kayak tisu, kamu mana ada tisu nggak?